Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang pemberdayaan masyarakat di pemukiman lahan basah di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Kelompok 2 terdiri dari Nia Vita Salina, Melia Handriana, Indah Puji Lestari, Lamanda Adinda, Christmas Milenia, Irena Aulia Kinanti, dan saya sendiri Kusmaningrum. Baiklah, yang pertama adalah karakteristik masyarakat di Kecamatan Tulung Selapan, Ogan Komering Ilir. Pertama, letak geografis Kecamatan Tulung Selapan terdiri dari 20 desa dan terletak pada ketinggian kurang lebih 10 meter dari permukaan laut dengan luas wilayah 4.853 km persegi. Wilayah Kecamatan Tulung Selapan terdiri dari rawa-rawa, talang, dan lebak. Untuk batas wilayahnya, di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tulung Selapan Jaya, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Mesuji Makmur, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Mesuji. Jumlah penduduk di Kecamatan Tulung Selapan sebanyak 40.683 jiwa. Dengan sistem mata pencahariannya sebagai peladang, peternak ayam, nelayan, dan juga sebagai pedagang. Yang selanjutnya adalah permasalahan kesehatan pada masyarakat di Kecamatan Tulung Selapan. Berdasarkan data pada publikasi Kecamatan Tulung Selapan dalam angka 2020 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir, diperoleh 2 penyakit menular yang paling mendominasi di antara penyakit menular lainnya, yaitu diare dan tuberkulosis. Untuk diare merupakan penyakit menular utama dengan jumlah kasus tertinggi yang sebagian besar dialami oleh anak-anak, disebabkan karena timbulnya pada musim kemarau sehingga air sumur tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari sehingga masyarakat pun harus mengambil air dari sungai. Pada 2017 tercatat sebanyak 874 kasus dan pada 2018 tercatat sebanyak 775 kasus. Sementara untuk penyakit tuberkulosis, prevalensi tuberkulosis di Kecamatan Tulung Selapan setiap tahunnya semakin meningkat. Pada 2017 tercatat sebanyak 70 kasus, sementara pada 2018 tercatat sebanyak 80 kasus. Penyebabnya adalah seringnya terjadi kebakaran hutan dan kebakaran lahan. Selanjutnya adalah masalah kesehatan ibu dan anak. Kesehatan ibu dan anak merupakan upaya di bidang kesehatan yang menyangkut pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui, bayi dan anak balita, serta prasekolah. Berikut persentase kesehatan ibu dan anak pada tahun 2016 di Kecamatan Tulung Selapan. Status ibu yang memiliki anak meninggal usia 0-28 hari dan dikurang dari 1 tahun sebanyak 10%. Ibu melahirkan dengan resiko tinggi sebanyak 22%. Ibu memilih pertolongan persalinan di klinik sebanyak 67%. Ibu hamil yang rutin melaksanakan antenatal care sebesar 72%. Ibu yang telah memberikan inisiasi menyusui dini sebesar 53%. Bayi yang telah diberi kolostrum sebesar 56%. Ibu yang berpengetahuan tinggi tidak memberikan ASI eksklusif pada anaknya sebesar 58%. Ibu yang berpengetahuan rendah tidak memberikan ASI eksklusif pada anaknya sebesar 62%, dan anak mendapat imunisasi sebesar 90%. Selanjutnya adalah permasalahan lingkungan. Berdasarkan data dari publikasi BPS atau Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam angka tahun 2020 yang menunjukkan bahwa pada tahun 2019 akses air bersih menjadi masalah di Kecamatan Tulung Selapan. Lalu, dari hasil data publikasi yang sama, pada tahun 2019, sebanyak 23 keluarga telah memiliki jamban sendiri di Tulung Selapan. Pembahasan ketiga adalah tentang penyebab masalah kesehatan pada masyarakat di Kecamatan Tulung Selapan. Jadi, menurut Lawrence Green ada 3 faktor penyebab masalah kesehatan. Faktor pertama adalah faktor predisposisi atau faktor yang ada dalam diri seseorang yang terwujud dalam pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah faktor kemungkinan adalah faktor yang terwujud dalam lingkungan fisik. Dan yang ketiga adalah faktor pendorong yang dapat terwujud dari sikap dan perilaku petugas kesehatan yang merupakan kelompok referensi dari perilaku kesehatan. Selanjutnya, masuk ke penyebab penyakit diare berdasarkan teori tersebut. Berdasarkan faktor predisposisi, masyarakat Tulung Selapan masih memiliki tingkat pengetahuan yang rendah dan pendidikan yang rendah. Ini karena sebagian keharusan mereka untuk membantu orang tua untuk bekerja mencari tambahan pendapatan. Kemudian, sulitnya sebagian penduduk untuk mengakses pendidikan karena lokasi tempat tinggal mereka yang jauh dari sekolah.
Lalu ada faktor pemungkin, yaitu susahnya akses air bersih terutama pada musim kemarau, sehingga mereka harus mengambil air dari sungai dan air sungai tersebut telah tercemar. Juga susahnya akses pelayanan kesehatan sehingga masyarakat yang terkena diare tidak bisa berobat dan bahkan menularkan diare ini ke masyarakat lainnya. Lalu ada faktor pendorong, yaitu minimnya tenaga kesehatan yang memberikan edukasi juga solusi terkait permasalahan kesehatan. Selanjutnya, penyebab penyakit tuberkulosis di Kecamatan Tulung Selapan dengan faktor predisposisi masih sama, yaitu tingkat pengetahuan dan pendidikan yang rendah. Kemudian faktor pemungkinnya, sering terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Tulung Selapan, dan susahnya akses pelayanan kesehatan sehingga menyulitkan masyarakat untuk berobat dan memperparah keadaan. Lalu ada faktor pendorong, yaitu minimnya tenaga kesehatan yang memberikan edukasi, juga sosialisasi terkait permasalahan kesehatan. Lalu, adanya perusahaan-perusahaan yang membakar hutan dan lahan untuk aktivitas perusahaannya. Kemudian, ada penyebab masalah kesehatan ibu dan anak di Kecamatan Tulung Selapan. Dengan faktor predisposisi, masyarakat Tulung Selapan masih memiliki pengetahuan yang rendah, terutama tentang kesehatan ibu dan anak. Lalu, faktor pemungkin, susahnya akses pelayanan kesehatan dan ketersediaan tenaga kesehatan terutama bidan yang kurang memadai. Dan faktor pendorong, yaitu minimnya tenaga kesehatan yang memberikan edukasi juga sosialisasi terkait permasalahan kesehatan. Dan masyarakat yang tidak rutin melakukan kunjungan ke posyandu. Nah, dari masalah-masalah yang telah terjadi di Kecamatan Tulung Selapan, kelompok kami telah membuat rencana program pemberdayaan masyarakat yang dapat diberlakukan di Kecamatan Tulung Selapan. Kegiatan yang pertama adalah Healthy Talk dengan tujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan tentang jamban sehat dan sumber air bersih. Kegiatan yang dilaksanakan adalah penyuluhan kepada warga di dalam ruangan dengan melakukan evaluasi, juga seputar pengetahuan yang sudah didapatkan. Kegiatan kedua adalah VVIP Pohon Rindang dengan tujuan berbagi informasi, pengetahuan bagi ibu-ibu, dan mendengarkan keluhan seputar kesehatan ibu dan anak. Mengapa dinamakan VVIP? Karena kegiatan ini hanya dihadiri oleh ibu-ibu Kecamatan Tulung Selapan saja. Kegiatan ketiga adalah gerakan Caution Warning dengan tujuan pemantauan, pencatatan, pelaporan untuk mengambil tindakan dalam mengatasi permasalahan kesehatan ibu dan anak. Jadi, dalam kegiatan ini, semua warga tuh ikut berpartisipasi, memberikan perhatian dalam memantau dan melaporkan kepada petugas kesehatan jika ada ibu yang mengalami permasalahan kesehatan ibu dan anak, sehingga petugas kesehatan dapat langsung mengambil suatu tindakan. Kegiatan keempat adalah Rumah Ibu dan Anak, yaitu penyediaan tempat bagi ibu dan anak untuk melaksanakan pemeriksaan dan perawatan dalam penanganan masalah kesehatan ibu dan anak. Kegiatan kelima adalah tabungan jamban, dengan tujuan untuk menyediakan jamban umum bagi mereka yang belum memiliki jamban di tempat tinggalnya. Dengan cara, setiap keluarga berpartisipasi dalam hal materi minimal Rp10.000 per hari dan tenaga untuk membangun jamban umum. Kegiatan keenam adalah gerakan peringatan sanitasi, dengan tujuan untuk terwujudnya sanitasi lingkungan yang lebih bersih. Caranya, dengan melakukan pendekatan, pemantauan, pelaksanaan, kegiatan gotong royong massal di seluruh pelosok desa, serta pemberian sanksi. Demikianlah materi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.